Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrolin Horor. Masih bersama Bro Ayung. Tadi kita sebelumnya udah ngetek tapi ternyata memory cardnya penuh gitu ya. Tiba-tiba mati jadi kita harus ngulang. Tapi untungnya tadi baru berapa sih? Sekitar 5 menitan lah ya Bro Ayung ya. Masih pembukaan. Oke, tadi ada pembahasan masalah cireng ya. Betul. Itu kelewat kebuang Bro Ayung jadinya. Iya, sayang kalau dibuang. Nggak apa-apa wis, nggak apa-apa wis lah ya. Intinya cireng, pakai sambelnya kecap, Betul. itu nikmat banget. Dan tadi itu masih kepedesan, ini udah mulai agak hilang. Agak mending ya. Agak mendingan. Oke, langsung aja Bro Ayung. Waktu dan tempat dipersilakan, monggo. Tadi udah sempat cerita sebentar. Ya, Ada sebuah cerita dari Mbak Suci ya. Betul. Ya. Aku tanya apa kawan-kawan dulu, tak ulangin karena tadi nggak record betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia tentunya kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Masih jumpa dengan kami berdua, ada Mas Riang Biru, ada aku di acara ngobrolin yang horor-horor ya Pi. Nanti semoga bisa horor banget atau paling tidak menghibur seperti itulah. Betul, tujuannya itu cuma menghibur gitu. Ini adalah tadi ada bocoran sedikit kisahnya Mbak Suci. Netes dong. Iya. Netes, bocornya netes dong. Netes, rembes Pi. Jadi rembes konotasinya udah lain ya Pi ya. Merembes. Rembes sama merembes beda. Nah ini apa Mbak Suci itu kalau dulu itu pernah ada nge-share cerita di sini juga. Ini adalah kali kedua dia nge-share cerita beliau. Jadi ini adalah kisahnya Mbak Suci di waktu beliau masih anak-anak Pi. Dan dia menceritakan kisah tetangganya. Begitu. Nah ini kisahnya sangat membekas buat Mbak Suci, sangat mendalam hingga dia itu ngobrolin ini aja penuh dengan rasa takut, mencekam, horor seperti itu kan, tertekan banget kelihatannya. Tapi enggak, itu cuma bercanda aja Vi. Biasa aja dia menceritakannya ya nggak horor banget seperti lebay. Iya, koridor ngobor begitu. Aku sedikit melebaikan begitu. Iya betul. Siapa tahu nyampe ekspektasinya begitu. Gue udah tahu kok. Udah tahu, situ kan tawan banget. Tawan banget. Ya. Sok tahu kadang-kadang. Jadi Mbak Suci itu kelahiran 1965. Tadi kita udah ngitung-ngitung ya umur usianya mungkin sekarang udah 56 tahun. Betul. Tapi packagingnya itu masih Cihuy, gitu. masih Cihuy. Makanya aku manggilnya Mbak. Iya, halo Mbak Uci. Mbak Uci dan aku itu juga berlaku buat ibu-ibu yang lain, nggak cuma Mbak Suci aja. Iya, nanti telepon ya Mbak Uci. Asik. Jadi gitu kebetulan memang beliau masih kelihatan sangat muda dan cantik. Ini langsung aja diomongin di belak-belakan. Nah itu Mbak Suci tinggal di Pandeglang dulu, itu di Pandeglang ya. Daerah Surabaya kalau nggak salah. Surabaya Tengah. Asik, padahal udah dulu kasih tahu tadi ya. Ini seolah-olah ya Vi ya. Ini di video yang jadi, tadi hilang. Bapaknya beliau itu adalah TNI Angkatan Laut, terus ibunya juga PNS Angkatan Laut juga. Tahu lagi sih. Tahu lagi, gue serba tahu kan udah cerita udah tadi cerita, yang hilang videonya. Yang hilang videonya dan itu mereka satu dinas kantor yang sama ya begitu ya Pi. Dan beliau mereka itu menyewa sebuah rumah di tadi daerah Pandeglang tengah Surabaya. Perumahan di tahun tersebut udah rapat segitu rapatnya dan mirip-mirip katanya Iya di kan gue bangunannya. bahas, bukan rapat, rempet gitu. Rapat nanti kan nggak ada pintunya, nggak ada. Betul, rempet, lebih tepatnya rempet. Di depan rumahnya beliau itu ada jalan kecil. Ini jalan kecil dulu ya. Jalan kecil dulu urutannya ada jalan kecil. Aja. Pas mobil Pi. Pas mobil aja jadi nggak bisa simpangan. Kalau bisa juga yang satu jinjit Pi. Iya. Ya nggak bisa simpangan begitu aja. Nah di depannya, di seberang rumahnya persis di depan pintu itu jalan terus ada TK, ada SD. Nah, Mbak Suci itu TK sama SD-nya di situ. Kalau nggak di situ kurang bijak. Iya, nggak enak kan ada depan rumah, masa yang jauh gitu. Iya, masa yang jauh. Artinya beliau itu nggak terlalu mikirin yang namanya istirahat harus jajan ini itu. Orang pulang ke rumah aja udah nyantai kan. Katanya seperti itu. Padahal dia sakunya banyak, aku yakin. Sakunya doang gitu. Sakunya banyak. Jadi tadi Mbak Suci tadi rumahnya kan ada itu ya jalan, tapi bukan berarti jalan besar Bi. Kesononya ujungnya putus. Jadi buntu. Iya, dia menceritakan itu ada atas bawah. Ke atas itu kiri. Nah, itu yang ke bawah itu ke jalan gede. Jadi jalan itu naik, dia ngomongnya naik ke atas, cerita sama aku naik ke atas itu sekitar berapa meter, berapa puluh meter itu
notok jalannya letter R ada pos kamling. Ada pos kamling. Nanti dari pos kamling tadi ngikutin L tadi ya ke kiri itu berapa meter ada tempat buat naro keranda begitu, keranda yang buat bawa orang meninggal begitu kan. Tapi di situ nggak ada makam atau gimana? Makamnya bukan di situ malah justru. Iya, maksudnya di situ rumah kerandanya rumah doang. kerandanya doang. Ada rumahnya berarti kerandanya kerjanya nggak di situ. Iya, kerjanya mungkin nggak di situ. Ini karena udah itulah keluar dari dinas gitu ya. Betul. Jadi Mau apa lagi? rumahnya di luar. Itu di seberang pos kamling itu ada gang kecil, Bi. Itu keranda freelance kali bro. Itu freelance. Keranda tempo dulu aja sudah seperti itu. Apalagi sekarang itu ada keranda terbang, bergoyang itu dulu lumrah. Dulu aja udah begitu. Stagger ya ternyata. Iya. Moga-moga konsepnya nggak hilang. Ini mau cerita apa aku ya. Terus. Jadi di depan pos kamling itu ada jalan kecil, gang lebih tepatnya gang kecil, tapi koyo katanya itu cuman pas buat sepeda motor, Bi. Orang Surabaya itu nyebutnya lompongan. Lompongan kalau di ini lompong ya, daun lompong itu. Tales ya. Kalau sana lompongan itu gang. Gang itu panjang Mas Ayu, panjang tapi bentuknya letter S begitu. Bentuknya letter S. Nah, ini dia mau menceritakan kisah horor yang dialami tetangga tadi kan. Tetangganya itu namanya Mbak Katiem, Mbah Katiem. Mbak Katiem itu tinggalnya itu di lompongan tadi, di gang kecil tadi pas di tengah di S-nya itu. Lah sisanya itu apa? Rumah-rumah juga? Rapet semuanya rumah. Malah dikisahkan Rempet gitu ya? bahwa rumah itu lebih rempet daripada yang tadi. Jadi di depannya itu kalau misalnya hari-hari ada orang pakai sepeda motor talor begitu, ada kewajiban tak tertulis motor itu harus dimatikan lewat situ. Terus rumahnya depan-depan berarti teras atasnya itu nyampur sama yang depan. Ngadep gitu ya. Jadi kalau hujan gede sekalipun nggak hujanan lewat situ. Nah, ini kayak di daerah Jembatan 3 sana kayak gitu. hampir ya, masih ingat ya. Nah, seperti itulah. Tak ngepuls adalah Daerah Jakarta yang emang padat kan biasanya kayak gitu. Gue pernah ke temen kayak gitu juga, rapet banget. ya. Kejadian ini adalah terjadi di tahun 1975. Lama ya, Bi? Atau Mbak Suci lahirnya 65 ya. 6 Berarti SD-an. usianya sekitar 10 tahun. iya kelas 6 SD-an katanya sih, Bi. Ya, belum kelas 6 kayaknya sih. Belum kelas 6 ya. 5,5 ya. Bi? Kelas 4 atau kelas 5. Kalau kita baru sunat waktu itu ya. Ini berdasarkan matematis ya kita itu. Iya, harus tepat, ngopor nggak boleh Iya, sembarangan. 1965, 75, artinya usianya 10 tahun. Anak dulu masuk SD itu biasanya 6 tahun. Betul. Ya, Kelas 1. ada TK-nya, Bi. TK-nya Enggak, TK-nya 5 tahun. 5 tahun. Masuk SD-nya itu 6 Habis ini tahun. kita nelfon Bung aja deh. Iya, daripada makanya ini. dipastikan lain kali gitu. kali, ya. Tapi hitungan kita ya mungkin kelas 4 atau kelas Aku 5. terpesona, Bi. Tadi kan dibicarakan dari depan. Nih, jangan dibocorin ini. Yang tadi apa namanya? Ketika tahun tersebut beliau Mbak Suci umurnya sekitar tadi ya 4 tahun atau 6 tahun wis pelebarannya. Dia itu masih SD. Rumah tadi yang diceritakan ini yang mengisahkan horor itu kan Mbah Katiem yang tinggalnya itu di letter S tadi, gang kecil tadi. Itu beliau juga seorang penjual nasi rawon, Bi. Katanya enak banget itu. Jadi setiap pagi nggak bisa kecuali memang sakit pun tetap dia Mbak Suci itu harus sarapan nasi rawonnya Mbah Katiem. Itu lumayan jauh tapi tetap ditempuh begitu ya. Ini apa kata Mbah Katiem, kalau lagi dia kan tinggalnya sama anak perempuan, terus menantunya Mbah Katiem, satunya bayi, Bi, cucunya beliau begitu ya. Ini kalau pagi-pagi dia itu beli nasi rawon gitu ditanyain, lah kan dua ora bosen tukune rawon terus. Mboten Mbah, kula remen rawone, kula remen, kula seneng, aku mau yang liyane. Aku nggak mau yang lainnya gitu. Di depannya rumah Mbak Katiem tadi ada tukang bubur, Bi. Orang Madura katanya. Nah, di belakangnya rumahnya Mbak Katiem itu ternyata banyak rumah-rumah kecil, rumah-rumah sewa. Itu dihuni banyakkan orang-orang Madura. Jualan rujak cingur, jualan pecel, ya macam-macam lah seperti itu. Banyakan kuliner berarti. Banyak-banyakan kuliner. Di tahun itu aja udah rapet di sana ya, Bi ya. Berarti padat ya, Bi. Nah, ini apa? Tapi Mas, di dekatnya tadi rumahnya Mbak Katiem tadi itu sampingnya itu ada pohon waru. Ada pohon waru yang terkenal itu angker. Jadi Di sampingnya. Di sampingnya, samping kanan berarti ya. Samping kanan itu Berarti nggak rapet dong.
nggak rapet dong. Ya sebelah situ karena memang pohon itu menyeramkan, gak ada yang berani ngerapetin. Jadi ngalah minggir bangunnya. Ngalah, iya dong, dia kan lebih dulu begitu. Mungkin Waro itu kan kayu keras, itu katanya di situ itu sangat horor, terus sangat menyeramkan. Apa namanya tadi ya, pohon yang mencekam, angker. Jadi kalau Mbak Suci itu sebenarnya Mas, kalau setelahnya rumahnya Mbak Ketiem ke sana itu ada orang dagang. Kalau sekarang itu namanya mie tek-tek apa ya, yang pernah dirimu ceritain, yang sering lewat di depan. Di sana namanya mie kelundung katanya, enak banget. Tapi aku mau disuruh kayak apa, asal sore atau malam nggak bakalan mau diupain piro gitu kan, karena harus ngelewatin tadi pohon waru tadi. Sementara kalau muter itu ngelewatin pemakaman yang cukup luas. Begitu. Makanya aku mau banget kalau misalnya malam disuruh sama bapak atau siapa, om atau siapa suruh beli mie kelundung tadi. Nggak mau, ogah begitu ya. Nah, suatu malam, ini kan kisahnya Mbak Katiem. Itu ini lagi musim hujan, harinya bisa dibilang hujan yang katanya Mbak Suci itu gede ya enggak, kecil juga enggak. Riwis-riwis kalau di sini ya, Bi. Hujan riwis-riwis kan itu kalau malam hari kita nyamannya buat gelundang-gelundung tiduran itu enak banget, nyenyak begitu ya. Tapi ini enggak bisa dinikmati oleh Mbak Katiem dan keluarga. Kenyataannya waktu saat itu malam itu diceritakan bahwa menantunya Mbak Katiem ini lagi ada tugas luar kota. Yang laki-laki yang lakinya ada tugas luar kota, sementara luar kau, oh iya Surabaya kota ya. Ini nggak bisa salah kalau ini ya. Gue mau kapan waktunya kamu Brebes gitu keluar kota gitu. Lagi ada keluar kota, dinas luar kota. Nah itulah usahanya apa, nggak diceritain di situ. Tapi anaknya Mbak Katiem sendiri, istrinya tadi itu lagi sakit, dia juga biasanya kerja juga, ini lagi sakit. Dan sakit itu katanya demam panas begitu. Orang dulu itu aja udah penyakit yang ini kan. Dan nggak bisa bisa bangun dari ranjang, bisanya tiduran begitu loh. Itu di hari malam-malam hari yang memang tadi hujan riwis-riwis tadi. Nah si bocah kan rewel, nggak tahu kenapa si bocah rewel mulai dari jam berapa Mbak Uci? Katanya mulai dari jam 10-an itu udah rewel, nggak mau diem, nangis ngaknik, digendong ke sana kemari. Nah waktu itu kan katanya piye Mas, dibayangin waktu itu dimana listrik itu memang sudah ada, tapi hanya untuk penerangan jalan, itu pun di jalan gede. Seperti di depan rumah itu mending ada lampu listrik begitu. Yang lain itu masih lampu tradisional semua. Paling banter kalau lampunya juga pakai patromak begitu, Bi. Itu rumahnya Mbak Katiem itu paling lampu tempel begitu, Bi. Sementara rumahnya semi permanen ala ke nggak permanen banget gitu. Jatuhnya ke situ. Soalnya paling segini itu udah gede yang pakai anyaman bambu begitu ya, Bi. Cuma bagian bawahnya doang yang pakai batu bata ya. Ini udah dia itu ngakik bocah, le ngopo to le, kayak kok nangis bae le, meneng le iki karo mbah Uti iki meneng le, kayak ngopo sih le, kayak aus apa piye, nangis tambah menjadi-jadi, nggak mau diem, terus ditimang-timang. Bahkan dia kadang melantunkan tembang-tembang Jawa itu lebih ngidung, katanya lale gitu, terus tetap aja nggak mau diem. Dia ingat kalau dulu anaknya yang perempuan itu pernah nangis gitu kan, nangis malam-malam, tapi mending ada mertua yang ngebantuin, dua-duanya ikut nenangin, terus suaminya juga ada. Kalau saat itu udah gelap gulita, cuman ada lampu tempel, di luar hujan, dia cuman sendirian, sementara dia sengaja ke depan biar anaknya itu nggak denger gitu loh. Paling nggak denger kalau anakku itu rewel banget, kasihan, udah sakit, rasa bersalah gitu kan, nggak enak. Akhirnya dia itu ngenong-ngenong itu di ruang depan, ngenong-ngenong di ruang depan. Tapi ya yang lainnya ini makin kesana dinyanyiin, dininaboboin, diayem-ayemin, tetap nggak mau diem. Itu dia juga nggak enak sama lingkungan sekitar karena tempat tinggalnya rempet-rempet tadi. Nah, orang-orang cepat tahu besok mau aktivitas gitu ya, jadi rasa bersalah campur aduk lah. Ya Allah Gusti, ini bocah piye lek meneng oleh kayak gitu. Apa kowe kowe itu aus apa piye ngelak ya le? Anaknya umur berapaan sih waktu itu? Bayi, masih bayi banget katanya. Kowe ngelak le, wis gawe susu, mbah gawe susu, ayo gawe susu, diminumin susu, tetap nggak mau. Sempat dia berpikir
jangan-jangan ini ada gangguan-gangguan astral yang nggak jelas begitu ya. Dia coba berdoa, dia coba ini, tapi tetap aja nggak mau diem. Wes ditepis pemikiran yang apa yang enggak ini harus dibuang jauh-jauh begitu katanya ya. Akhirnya tetap dia berusaha sendiri. Anaknya juga nggak bangun, tetangga juga nggak ada yang mendekat. Ini Mbak Katim bocahnya kalau mungkin ya apa namanya sibuk semua kali ya, kiri kanan sibuk. Kalau segini mungkin kan ini anaknya ini kok nangis mulu, kenapa Wak atau apa gitu kan biasanya. Itu enggak sendirian Bi. Jadi anak menangis sampai tengah malam itu nggak mau berhenti, sesaat nangis lagi, dienong-enong, ditimang-timang, udah didiemin, dilaguin langgam Jawa juga nggak mau diem. Iki piye le kowe kok ora gelem meneng, masake banget, kok ora kesel apa piye le, seperti itu Bi katanya. Nah itu akhirnya pada saat habis diminumin susu nggak mau, dibawa lagi ke depan. Ini kok nggak ada orang lewat satu pun, nggak kayak biasanya kan tetap ada orang lewat satu atau dua. Kalau nggak tetangga itu penasaran, apalagi jika dagang, berarti kan biasa bersosialisasi gitu ya. Kok orang kayak nggak peduli gitu, apa pada tidur semua gara-gara hujan begini ya. Sepi banget, sepi, yang ada cuma suara tangisan bocah tadi. Nah pas lagi dia itu mungkin udah lingsir kali Mas, dia ngomong udah lingsir berarti jam 12 lebih ke sana gitu ya. Anaknya cucunya tetap nggak mau diem. Itu ada suara dari samping kanan Bi, ada suara krek kayak gitu Bi. Loh suara apa lagi le? Bunyi lagi krek kayak gitu Bi. Itu senyap ada suara seperti itu dari sisi samping. Ini padahal dia sebenarnya curiga itu pengen tahu suara apa, yang keduanya takut, tapi ya menghibur diri caranya ya ngobrol sama bocah, padahal bocah sendiri lagi nangis malah ditanyain gitu kan. Jadi lo, kuwi suara apa ya? Suara apa ya le? Apa ya maling le? Jangan-jangan maling le? Le maling apa dudu ya le? Ya dijawabnya dengan tangisan Bi, orang nggak bisa ngomong ya. Masa ngomong iya mbak, itu kan lagu Bi. Kemudian ditambah nangis. Tapi kalau dia nyebut begini, Mbah Katiem tadi ngomong, apa ya maling ya le, jangan-jangan maling, nanti suaranya diem Bi. Sesaat diem, senyap, hanya ada suara hujan gerimis, begitu ada gede, ada kecil lagi, tapi nggak pernah berhenti begitu hujannya. Terdiam sejenak, ada suara lagi, krek kayak samping rumahnya persis lah seperti itu. Ini siapa ya, apa ya le? Jadi dia nggak mau mendekat, tapi dia juga penasaran, tapi opo, cuman bisa kayak tadi lah, siapa tahu ini bisa yang melakukan itu dengar gitu loh. Kalau orang mau jahat ya jauh, kalau setan atau apa ya semingkir sono gitu loh. Nah dia itu kok suaranya dari mana ya le? Dari mana ya le? Kan dia di depan, akhirnya masuk ke ruang tengah. Itu ternyata suaranya dari tengah Bi, dari ruang tengah tapi sebelah luar. Ya begitu ya. Lu suaranya kok dari sini ya le? Tapi mungkin kalau sekarang udah listrik terang begitu kan kelihatan. Nah itu lagi ngapain atau ada sesuatu, itu gelap. Mungkin di situ nggak ada lampu tempelnya atau nggak bisa ngeliat apa-apa Bi. Malah kadang-kadang dia itu ngusapin peluhnya si bocah, apa ini ilernya atau apa gitu, asal itu ke batuk-batuk gini loh. Lo tutu mulut iki. Ayo deh, ngapurane yo le, seperti itu Bi. Dia nang-enong lagi. Piye ya le, ki suara apa? Itu tambah keras Bi, serak. Dia ngeri, takut, makin ke depan. Ngarep bae, tapi tambah keras suara kayak gitu Bi, nggak mau diem. Biasanya kalau apa namanya kayak gini dia orang dulu kan ada yang caranya begitu ya. Sapa aku ya, apa nanti ini diem kan? Ini kok nggak diem tambah menjadi-jadi. Akhirnya le, apa Dewi metu bayi ya le, kayak pengen ngerti le, seperti itu ngomong sama bayinya. Apa jangan-jangan maling ya le, apa ya maling le, kowe menengo, nek kowe ora meneng kok digondol maling, ayo kowe digondol maling gelem apa ora, meneng le kok digondol maling, ngomong kayak gitu Bi. Dia ngomong ditakut-takutin nanti digondol maling, karena udah mentok, pakai doa gak mempan, pakai ini gak menangis mulu Bi. Ini mau diganti apa enggak? Oh mau diganti boleh. Siapa tahu nanti lagi ini ya Bi ya. Terus akhirnya dengan berbagai pertimbangan dikuat-kuatin Mbak Katiem dengan sepenuh jiwa raga, dia pengen dilebahin ini ya.
aku harus tahu suara apa itu, kok berisik banget. Lagi pula bocah nggak malah tambah anteng, tambah nangis. Dengar suara kayak gitu udah diancam, itu jangan-jangan maling, karena digondol maling, tetap aja nggak takut. Bocah kecil malah takut digituin, piye le, delok wae njobo apa le, tapi itu ngomongnya pelan-pelan. Kowe pengen weruh le, ayo delok wae. Itu diputuskan di tengah malam hujan itu, mereka itu keluar, karena di depan terasnya nggak kehujanan, aman beli, ya kan, aman kan ke sono. Ada bahasa Tegalnya tadi. Aman boleh. Aman beli, Bi. Nah itu akhirnya keluar dia ragu sejenak. Apa suara apa sih? Sejenak dia ragu mau nyamperin ke sumber suara, tapi kalau nggak diparanin ya nggak ada selesainya. Akhirnya nggak didatengin. Iya, nggak didatengin, nggak ada selesainya. Akhirnya itu melangkah pelan-pelan itu ke sisi sebelah kanan rumah, Yo gelap semua. Itu yang ada pohon waru. Iya, yang dekatnya pohon waru. Ini dak dikduk. Pohon waru itu serem. Aku nggak pernah lihat, tapi suamiku dulu lihat. Orang-orang juga menyaksikan. Ceritanya banyak lah ya. Terus mencekam banget di situ. Iki nek uduwang ya, mesti ya uduwang kayak gitu kan. Itu pasti bukan orang menurut dia seperti itu. Krak apa? Bocah masih nangis, Akhirnya apa? Kayak bocahnya yang disodorin gitu loh, pol rumah, bocahnya sih suruh lihat, mana apa tuh le, maling po dudu le, seperti itu. Itu Mbak Suci cerita itu, makanya tadi dia itu membekas, ketawa geli itu seperti itu, menceritakan. Jadi bocahnya yang disuruh lihat, saking dianya ngeri, siapa tahu itu memedi apa maling gitu ya. Nah akhirnya, piye le, maling po dudu le, maling po dudu, ya jawabannya cuma nangis, Mungkin kalau bisa ditranslate, bukan apa-apa, aku nggak lihat, gelap gitu kan, tapi kan Mbak Katiem bodoh amat kan. Akhirnya dia penasaran juga, dia ngelongok begitu, di tengah malam tadi. Ya pakaiannya orang dulu gimana sih, gelap banget. Tapi orang namanya gelap orang dulu seperti yang biasa kita ngobrol kan tetap bisa kelihatan gitu ya, matanya udah terbiasa. Itu di sisi rumah, itu kelihatan memang ada dua makhluk, Ada dua makhluk. Loh, siapa kuwi yo? Ternyata bukan makhluk yang jadi-jadian atau apa, hantu enggak, memang manusia, Di situ dia lagi kayak apa ya, nyilet-nyiletin ini loh, anyaman bambu tadi, temboknya rumah. Loh, le, maling apa dudu kuwi? Wei, sapa ya kuwi? Digituin, maling apa dudu? Itu diparanin. Loh, mereka kayak nggak ngeh, diomongin begitu, karena dari dalam juga sering ngomong begitu kan, nggak ngerti orangnya itu keluar. Jadi mereka masih asik aja. Itu gedek yang, kan ada dua begitu, yang satunya udah diangkat, jadi rumahnya bolong, Rumahnya udah bolong, dilepasin begitu. Loh, maling tenanan le, maling tenanan. Itu langsung disamperin sama Mbak Katiem. Yo maling, diteriakin maling sama Mbak Katiem itu, Berdua itu orangnya dua, memang maling beneran, Maling diteriakin begitu. Satunya langsung lari ke panting-panting itu, nyampe kena akarnya waru. Terus lari ke arah atas sana, katanya ke pemakaman yang ini yang gede. Lah satunya itu kapindengen katanya, Yang satunya itu nggak bisa lari. Yang satunya itu ngeliatin Mbak Katiem sama si bocah kapindengen lama. Loh, kowe ngopo? Apa orang Melayu? Iya, dia bingung kenapa nggak lari. Temennya lari tapi dia nggak melayu, nggak lari. Dia kapindengen lama-lama timpek semaput, si tadi maling satunya itu semaput. Karena Mbah Katiem itu teriak-teriak, anaknya kan dengar dari dalam itu berusaha bangun, berusaha dari tempat tidur, sempoyongan jalan. Ono apa mak? Dia kan lewat dari ruang belakang, dari kamar ngelewatin ruang tengah. Lu rumah bolong mak, kayak gitu. Lu ngapa ning jobo, grimis-grimis nggo bocah, Sorry. Ngapa ning jobo? Maka omahe bolong. Iya duwe omahe bolong, duwe ene maling, ndi malinge? Kuwi nudingnya ke bawah, Lah malingnya semaput, langsung itu keluar. Jadi yang sakit tadi aja lupa kalau dia lagi sakit, saking excitednya, dia keluar begitu, sempoyongan keluar, disambut sama warga yang lain, terutama depan rumah. Itu ada orang jual bubur kan, anaknya dua perempuan semua tuh keluar. Ono apa Mbak Kati?
ono maling di malingnya melayu ngono. Lha kuwi sapa? Iki sijine kata. Ini satunya, maling satunya. Lho ngapa turuan ning kono? Iki pingsan semaput. Geger bi itu rame. Akhirnya yang 2 orang tadi, apa namanya, anaknya tukang bubur tadi didaulat buat nyamperin ke pos kampling. Ngomong Mbah Hansip iki ono maling. Itu Hansip nggak lama itu datang ke situ bi. Dibangunin nggak mau bangun, akhirnya rame gotong-gotong maling tadi. Aku di sini yang menarik begini loh, satu maling tadi yang pingsan diarak rame-rame digotong ke pos kampling. Itu dikasih minyak angin, ya dirawat, ya sesuai dengan kaidah yang berlaku biar dia bangun, pakai minyak angin, pakai apa di usap-usap sininya. Ini bocah tadi karena memang Mbak Katiam itu penasaran. Tadi kan itu mukanya nggak jelas karena gelap. Dia ikut ke sono, itu ke pos kampling. Anaknya diserahin ke ibunya. Tadi. Ya karena mungkin kaget atau apa peregangan urat, mendingan waras. Bocahnya juga diem bi. Bocahnya ndadake diem gitu loh. Itu akhirnya diserahin ke anaknya. Mbak Katiam ikut ke sana, rakan-rakan ke sana. Pas di pos kampling ini nggak apa-apa bi. Nggak apa-apa. Pas lagi di pos kampling tadi. Akhirnya lama-lama si maling tadi bangun, ngelihat Mbak Katiam, Mbah kayak gitu lagi, Mbah kayak gitu, plek kayak gitu lagi, Bi. Mungkin ketakutan lagi dia, lo ngopo? Terus akhirnya berusaha dibangunin lagi, semua ngerawatin dia bisa bangun. Jadi ada orang ngomong, kayak banyu putih, kayak supaya saya ngomong. Akhirnya dikasih air putih suruh minum. Dia masih ketakutan. Mbah Katiam rada mingslep, nggak ngeliatin tampangnya kan. Ditanyain, loh kowe sapa? Berarti bukan orang situ. Kowe apa arep maling? Itu ngaku, iya aku arep maling, aku niatnya arep maling karena belum maling kan. Nah terus piye? Nggak bisa ngomong lagi, dikasih minum lagi. Itu ditanggap orang banyak di pos kampling. Dia menceritakan bahwa apa? Tadi itu ngirain Mbak Katiam itu di dalam. Dia tahu Mbak Katiam tukang rawon, begitu mau dimalingin, kirain di dalam, nggak tahu udah keluar, Vi. Jadi suaranya, apa kirain dia masih di dalam aman. Kalau ngelawan juga orang tua gampang kan begitu. Dia tahu udah gambar kalau suaminya menantunya udah keluar kota. Jadi kalau misalnya tanggung bet kayak gitu mungkin ya rencananya seperti itu. Pas lah kuwi Mbak Katiam metu mbek putune sama ini cucunya keluar, itu bukan berdua. Lah yo aku metu, iki mbae kayak gitu kan. Mau pingsan lagi ditadangin, iki mbae. Lah aku metu karo putune. Enggak, katanya begitu. Enggak. Kon metu itu katanya bertiga. Jadi Mbak Katiam itu gendong cucu, belakangnya ada perempuan, Bi. Ada perempuan cantik banget, katanya tinggi. Itu dia terpesona sama perempuan yang di belakangnya tadinya gitu. Jadi udah ketumbukan bahasanya apa ya? Kepergok, dia itu ya shock begitu. Yang lain, yang satu langsung bisa nguasain diri lari, yang itu antara kepergok nggak bisa ngapa-ngapain dan juga terpesona sama perempuan yang di belakangnya. Itu cantik banget, rambutnya panjang. Tapi yang bikin dia shock itu saat ketawa, katanya mulutnya itu dari kupingnya Mbak Katiam yang kanan sampai kiri, mulutnya lebarnya segitu. Nah itu kayak memedi, dia itu langsung pingsan. Itu ceritanya seperti jadi posisinya itu. Di belakangnya Mbak Katiam. Iya, jadi ketawanya mulutnya sampai lebar begitu ya. Akhirnya dia pingsan. Ya pada antara meyakini bahwa pohon waru itu memang angker bener, dan yang keduanya ya pada ketawa, Bi. Itu nyampe pagi katanya rame di pos kampling. Jadi orang itu silih berganti karena warganya banyak. Mbah Suci itu dengernya pagi hari. Dia itu biasa mau beli rawon. Loh, ini di pos kok rame-rame ngopo? Ono maling, Cik, gitu. Ono maling ketangkap. Maling gone sapa? Mbah Katiam. Apa iya? Akhirnya dia itu sambil niatnya mau beli rawon tadi, tetap ke rumahnya Mbak Katiam. Mbak apa ya kemarin? Iya, begini ada maling. Malam itu ada maling. Itu sampingnya, jadi dia ngelayani begini, soalnya bolong, bimasnya bolong. Ada maling, diceritain semua kejadiannya itu, dia ngakak-ngakak geli, dan saat menceritain sama aku, ya kan via telepon itu, ceritanya belum ngomong udah ketawa dulu. Aku angel, iki mau cerita apa, lucu banget, Bi. Tapi ada yang hal yang menarik, nggak tahu deh pembahasannya itu. Sebenarnya ini apa namanya ya, sosok itu mau menolong Mbak Katiam atau
dia itu mau gangguin bocah kecil bisa sebenarnya Bi. Dua-duanya. Dua-duanya ya Bi ya. Mungkin dia tahu bakalan ada maling, akhirnya dia tadinya nggak ganggu bocah. Si anak kecil sebenarnya dia kan lagi ngegangguin si bocah, itu kan momen nggak sengaja aja dianya masih ngintil di situ. Iya ya. Ketahuan sama malingnya apes. Artinya di sini bisa ditegaskan bahwa nggak semua hal horor itu negatif, ya kan Bi? Iya, Bisa iya, begitu kan? iya. Iya, soalnya tadi niatnya mungkin si tadi makhluk tadi nggak ada, si suaminya, menantunya Mbak Katiam, satunya juga lagi sakit. Ini posisi rentan begitu kan, bocah kecil tak gangguin Tapi di sisi lain mau ada maling, malingnya takut ngeliat ini nggak jadi maling, jadi kayak apa ya putarannya simbiosis begitu. Iya, Bi. mutualisme. Mutualisme. Jadi ya itu kisahnya seperti itu. Iya. Jadi dia mengenang peristiwa di tahun tersebut. Tahun Gelap. 75 ya? Iya, petang gelap semua Mas, tapi Ya aku, 75 percaya pasti masih gelap. iya, itu katanya aku dengerin cerita Mbak Suci gimana gitu, cerita horor kok kebanyakan ketawa mulu gitu. Nah, tadi cerita sepenggal dari Mbak Suci. Oke. Terima kasih Mbak Suci udah berbagi ceritanya, udah nge-share ceritanya ke kami dan kita bawakan ke kawan-kawan semua hari ini gitu ya. Ya apapun itu kita ambil sesuatu yang positif dari cerita ini, kita buang jauh-jauh sesuatu yang negatif. Bukan berarti kita ngajak ke teman-teman untuk mari kita tanam pohon baru, begitu nggak ya Bi? Oh ya, kita mengajak juga nanam pohon, tanam aja. Kalau mau nanam aja, pohon apa. Lebih-lebih yang ada hantunya gitu. Gue sih terus terang nggak peduli kalau pohon itu ada itunya. Gue nggak pernah mikir ke sana gitu. Yang penting ada buahnya ya Bi. Yang penting ada buahnya dan itu bisa ngademin gitu. Kita udah krisis pohon soalnya. Kalau bisa tanam aja, nggak usah mikirin yang mistis misalnya, nggak ada gitu. Asik gitu kan. Nggak ada, buang pikiran kayak gitu. Nggak ada. Kalau kitanya lebih kuat, mereka kok nggak bakalan eksis kok kayak gitu. Mereka ada, cuman ya mereka nggak bakalan nongol kayak gitu. Sama-sama menjaga aja kayak gitu sih. Kalau gue mikirnya kayak gitu. Ya. Mungkin kawan-kawan beda ya. Tapi ini pendapatnya Mas Bi bisa dikuatkan ketika selama sejauh itu, walaupun pohon tadi dikatakan angker, Mbak tadi nggak pernah ada gangguan kan? Gangguannya ketika memang anaknya sakit, lagi rentan, begitu. Kayak gitu sih. Artinya kalau malah kita kuat nggak mikirin itu, ya nggak ada gangguan seperti itu kan? Mungkin kita untuk kayak pohon kayak gitu belajar sama orang Bali kali ya. Orang Bali itu bagus ngerawat pohon, mereka menghargai pohon meskipun mungkin latar belakangnya segala macam, cuman impactnya kan di sana kayak gitu, pepohonan tuh masih kejaga gitu. Beda dengan terus terang ya orang-orang kita sendiri itu lebih cenderung wah ini pohon gede angker tebang aja kayak gitu. Itu sayang sih kayak gitu sih. Kalau mau nebang tanam lagi yang baru lah kayak gitu. Kalau bisa seperti itu. Ya udah gitu aja daripada nanti panjang lebar. Terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mbak Uci, terima kasih kawan-kawan semua di rumah udah mau nonton, udah mau dengerin. Kita mohon maaf kalau misal ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Kalau ada sesuatu yang berbeda pendapat di antara kita itu ya anggap aja itu bukan sesuatu untuk diperdebatkan gitu, karena masing-masing orang punya pendapat sendiri-sendiri. Nah itu tadi, siapapun itu semoga kita selalu dimudahkan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit semoga segera diberi kesembuhan, siapapun sekarang masih sehat semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.